bukan karena kau sudah bisa menjadi orang kaya. Keberhasilan itu karena kau sudah bisa menjadi orang baik. Hai sahabat Jalan Cerita semua. Kali ini Jalan Cerita akan membahas tentang Sebelum lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng ya. Hehehe. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan. Ih, Salah bang. Coba ikuti kata saya. Iden. TV. Kasihkan. Mengidentifikasikan. Terserah mula bang. Beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pak Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun, seringkali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba. Padahal Batak tidak hanya suku Toba ya guys. Saat ini pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi ada pula menganut kepercayaan tradisional yaitu tradisi Malim. Penganutnya disebut Parmalim, dan juga menganut kepercayaan animisme. Walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang. Orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia, tetapi tidak diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Timur. Bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah pindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun lalu, yaitu pada zaman Batu Muda. Karena hingga sekarang belum ada artefak Neolitikum zaman Batu Muda yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman Logam. Pada abad ke-6, pedagang-pedagang Tamil asal India mendirikan kota dagang bernama Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera Utara. Mereka berdagang kapur barus yang diusahakan oleh petani-petani di pedalaman. Kapur barus dari tanah Batak bermutu tinggi, sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Pada abad ke-10, barus diserang oleh Sriwijaya. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir Sumatera. Pada masa-masa berikutnya, perdagangan kapur barus mulai banyak dikuasai oleh pedagang Minangkabau. Aku jadi lapar. Lapar karena kapur barus? Karena lihat video ini. Yang mendirikan koloni di pesisir barat dan timur Sumatera Utara. Koloni-koloni mereka terbentang dari Barus, Sorkam, hingga Natal. Hingga saat ini, teori-teori masih diperdebatkan tentang asal-usul dari bangsa suku Batak. Kekerabatan adalah menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Ada dua bentuk kekerabatan bagi suku Batak, yakni berdasarkan garis keturunan dan berdasarkan sosiologis. Sementara kekerabatan teritorial tidak ada. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan terlihat dari silsilah marga, mulai dari si Raja Batak, di mana semua suku bangsa Batak memiliki marga, sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi mulai perjanjian padam antar marga tertentu maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga. Kemudian marga artinya misalnya harahap, kesatuan adatnya adalah marga harahap. Berhubung bahwa adat Batak atau tradisi Batak sifatnya dinamis yang seringkali disesuaikan dengan waktu dan tempat, berpengaruh terhadap perbedaan corak tradisi antar daerah.
adanya falsafah dalam perumpamaan dalam bahasa Batak Toba yang berbunyi Jono dongan partubu, jono kando dongan parhundul. Apa itu artinya, Bang? Merupakan suatu filosofi agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga. Taku sangka bah, Abang tahu. Namun dalam pelaksanaan adat yang pertama dicari adalah yang satu marga. Walaupun pada dasarnya tetangga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan adat. Silsilah atau tarombo merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang Batak. Bagi mereka yang tidak mengetahui silsilahnya akan dianggap sebagai orang Batak kesasar. Nalilu, orang Batak diwajibkan mengetahui silsilahnya, minimal nenek moyangnya yang menurunkan marganya dan teman semarganya. Nah, Ada apa, Bang? kan saya baca narasi. Saya kira Abang kenapa? Di dalam Provinsi Sumatera Utara ada salah satu danau yang sangat terkenal. Apalagi kalau bukan Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar yang berada di Indonesia, tepatnya Sumatera Utara. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 505 meter. Danau ini terletak di tengah pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Ini adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba adalah lokasi letusan gunung berapi sekitar 69.000 tahun sampai 77.000 tahun yang lalu yang memicu perubahan iklim yang global. Metode penanganan terkini menetapkan bahwa 74.000 tahun yang lalu lebih akurat. Letusan ini merupakan letusan eksplosif terbesar di bumi dalam kurun 25 juta tahun terakhir. Menurut teori bencana Toba, letusan ini berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Dampak letusan menewaskan sebagian besar manusia yang hidup di waktu itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di Afrika Timur, Tengah, dan India sehingga mempengaruhi genetik populasi manusia di seluruh dunia sampai sekarang. Para ilmuwan sepakat bahwa letusan Toba memicu musim dingin vulkanik yang menyebabkan jatuhnya suhu dunia antara 3 hingga 5 derajat Celcius. Penelitian lanjutan di Danau Malawi, Afrika Tengah menemukan endapan debu letusan Toba, tetapi tidak menemukan bukti perubahan iklim besar di Afrika Timur. Pada tanggal 18 Juni 2018 yang lalu, musibah tenggelamnya kapal feri terjadi di Danau Toba dan menenggelamkan lebih dari 190 orang. Nah, itulah guys sedikit tentang suku Batak ya, semoga bermanfaat.